باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya Allah muliakan kita bisa berkumpul bersama, kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memohon memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah. Jika Allah ingin mengingat seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin mendekatkan hambanya kepada kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hamba itu banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jika Allah ingin memberikan kepada seorang hamba syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hamba itu banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin melupakan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah. Jika Allah ingin menjauhkan hambanya dari kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hamba itu jauh dengan salawat. Jika Allah ingin menjauhkan hambanya dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hamba itu nggak suka dengan salawatan. Jadi walaupun syariatnya orang yang berzikir, orang bersalawat, memperbanyak zikir salawatan, itu syariatnya. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah yang ingin ingat kepada hamba itu. Allah yang ingin memberikan kebaikan kepada hamba tersebut, sehingga Allah jadikan hamba itu banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun syariatnya orang yang jauh daripada zikir, jauh daripada salawat, tidak suka, apalagi sampai mengharamkan salawat, melarang salawat, itu adalah syariatnya. Tapi hakikatnya Allah yang ingin melupakan hamba tersebut. Allah yang ingin menjauhkan hamba itu dari kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika Allah ingin memberi kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syariatnya kita doa, tapi hakikatnya Allah yang ingin memberi kepada seorang hamba, sehingga Allah jadikan hamba itu berdoa kepada
Allah. Ketika Allah ingin menerima harta dari seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu banyak sedekahnya. Hamba yang banyak sedekah maknanya Allah yang mau menerima hartanya. Jika Allah tidak mau menerima harta dari seorang hamba, Allah jadikan hamba itu pelit. Hamba itu tidak mau bersedekah, jauh daripada perbuatan baik, menolong dan lain sebagainya. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah tidak mau menerima hartanya. Allah tidak ingin memberikan pahala kepadanya, itu hakikatnya. Jika Allah ingin mengampuni seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika seorang hamba yang beristighfar minta ampun kepada Allah, itu syariatnya, hakikatnya Allah ingin ampuni orang itu. Ketika Allah ingin mengampuni seorang hamba, Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah yang melangkahkan kaki kita ke dalam perkumpulan zikir, perkumpulan salawat, perkumpulan majelis ilmu, yang mendatangkan kita adalah Allah Subhanahu. Allah yang mendatangkan kita, maka kita nggak akan pulang sia-sia. Karena Allah yang mendatangkan kita, Allah ingin memberi kemuliaan kepada kita, rahmatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang ibadah sholat. Wajib kita untuk memperhatikan ibadah sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling penting. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalannya menjadi baik. Apa maknanya? Ketika sholatnya itu benar, sholatnya baik, sholatnya diterima oleh Allah, semua amalannya menjadi baik. Maknanya semua amalannya yang lain diterima oleh Allah Subhanahu. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ketika sholatnya itu rusak, maka semua amalannya menjadi rusak. Apa maknanya? Ketika sholatnya tidak benar, sholatnya rusak, semua amalannya menjadi rusak. Amalannya yang lain tidak diterima oleh Allah. Jadi amalan-amalan kita yang lain diterima atau tidak dilihat bagaimana sholatnya kita. Jangan dikira orang yang banyak amalan baiknya, banyak menolong orang, banyak sedekahnya, tidak sholat itu baik. Semua amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting adalah ibadah sholat ya. Sebelumnya kita kaji sebagian daripada tata cara menjalankan sholat. Yang sebelumnya adalah niat. Setelah kita kaji takbiratul ihram, lalu membaca sunnah surat al-iftitah, doa iftitah, lalu membaca surat al-fatihah dengan benar, lalu disunahkan untuk membaca surat yang lain. Afdolnya adalah satu surat penuh ya, lebih afdol daripada beberapa ayat tapi tidak satu surat penuh. Jadi afdolnya satu surat yang penuh, kecuali para ulama menjelaskan ketika sholat tarawih. Sholat tarawih dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran ya, kalau bisa dalam sebulan sekali di dalam sholat ya. Dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu
ketika bulan Ramadan khatam Al-Qur'annya 2 kali. Ya, satu di waktu pagi, satu di waktu malam. Ya, 2 kali. Ya. Dahulu diriwayatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau orangnya kecil. Ibn Mas'ud itu orangnya kecil, pendek, ya, bahkan diriwayatkan pendeknya itu 1 lengan. Ya, sangat pendek sekali, ya. Itu diriwayatkan pernah Ibn Mas'ud ngambil kayu siwak, naik ke pohon untuk ngambil siwak, ada angin lalu kakinya melayang, ya, karena kecil kan, melayang pegangan itu di pohon. Para sahabat tertawa, ya, melihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, "Dari kecilnya kakinya wahai Rasulullah." Ya, karena angin langsung melayang. Ya. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, kedua kakinya nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud." Ya. Maknanya kemuliaannya, pahalanya, ya, itu lebih berat daripada gunung Uhud, ya, gunung yang ada di kota Madinah itu batu, gunung Uhud itu batu sebesar gunung. Maknanya seseorang dilihat kemuliaannya bukan dilihat dari rupanya, ya. Di dunia rupanya indah, kuat, ya, tapi nggak ada amalannya, nanti di hari kiamat rupanya jelek, ringan, ya, nggak berbobot. Tapi orang yang walaupun, ya, rupanya di dunia biasa-biasa saja, ya, akan tetapi amalannya kuat, itu yang berbobot, yang mulia nanti di hari akhirat, ya. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad, bahkan dijuluki teman rahasianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau punya rahasia itu tidak diomongkan kepada siapapun kecuali kepada Ibn Mas'ud, karena sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugasnya Ibn Mas'ud itu adalah pembawa sendalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk, ya, sendalnya diangkat, dijaga. Nabi Muhammad berdiri, serahkan sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat berkata bahwa Ibn Mas'ud itu orangnya yang paling bersih badannya, pakaiannya yang paling bersih, yang paling wangi. Itu adalah Ibn Mas'ud. Mengapa? Karena menghormati sendalnya Nabi Muhammad. Ibn Mas'ud karena membawa sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pakaiannya paling bersih, paling rapi, paling wangi, karena menghormati sandalnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibn Mas'ud pernah berkata, Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaannya sangat panjang, sampai-sampai aku ada niat buruk." Ditanya apa niat buruknya? Ingin duduk saja, ya, berpisah, nggak ikut tahajud bersama Nabi Muhammad. Mengapa? Di dalam rakaat yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Lalu rukuknya itu selama surat Al-Baqarah, sujudnya selama surat Al-Baqarah, lumayan 2 juz setengah, ya, 1 jam lebih kalau dibaca lancar itu. Nah, di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Ali Imran, lumayan 1 juz setengah lebih, ya. Setelah rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat An-Nisa, ya. Rakaat yang keempat membaca surat
Al-Maidah udah 7 juz lebih. Ya, itu sholat tahajudnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama menjelaskan semakin lama berdiri ketika sholat lebih afdol daripada banyaknya rokaat. Ya, lamanya sholat lebih afdol daripada banyaknya rokaat. Ya, misalnya orang sholat tahajud 2 rakaat tapi lama, bacanya surat Al-Baqarah, ya, satu jam lebih misalnya. Sama orang yang 1 jam sholatnya misalnya 20 rakaat, ya, 30 rakaat, lebih afdol yang lama tadi itu. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi semakin lama sholat semakin afdol, ya. Tapi kalau sekarang baca seperti itu ya bubar makmumnya kapok, ya nggak ada yang mau ikut. Lalu yang berikutnya adalah yaitu ruku, ya. Ketika ruku kedua telapak tangannya itu meraih kedua lututnya, tidak terlalu ke atas ke paha, tidak terlalu ke bawah ke betis, tapi di lututnya, ya. Dan sunnahnya punggung telapak tangannya itu ke kiblat, lurus, nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri, ya, tapi lurus menghadap ke kiblat, ya. Dan sunnahnya itu ketika ruku jari-jari tangannya agak renggang, ya. Ada caranya, megang lutut saja tidak rapat, tidak terlalu renggang, tapi agak renggang, ya. Lalu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya. Kalau bagi sholat sendiri atau sholat sunnah boleh ditambah 5 kali, 7 kali, 9 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sampai 11 kali boleh, ya. Dan juga ada bacaan lengkapnya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya khasha'a laka sam'i wa basari wa 'azmi wa mukhi wa basari wa sya'ri wa mastagalat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin, ya. Sedangkan bagi imam nggak boleh lebih daripada 3 kali, ya. Imam sholatnya sederhana, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat, sederhana bagi seorang imam. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukumul qaum falyukhaffif, jika kamu menjadi imam ringankan salatmu. Ringan maknanya enggak terlalu lama, tidak terlalu cepat, ya. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wal marid wa dzil hajah, karena ada makmum yang udah tua, ada makmum yang masih kecil, ada makmum yang mungkin lagi sakit, atau ada makmum yang punya keperluan yang lain, kata Nabi Muhammad. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Mungkin ada makmum yang punya keperluan yang lain, jangan dilama-lamain. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau sholat sendiri silahkan sholat semaunya, kata Nabi Muhammad. Maknanya apa? Kalau sholat sendiri, mau sholatnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, silahkan. Tapi sekarang orang kebalik, ya, sholat imam dilama-lamain, sholat sendiri cepet-cepetin. Harusnya kebalik, sholat imam sederhana, ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Sholat sendiri itu yang dilama-lamain, harusnya seperti itu. Itu yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau menjadi imam ada suara tangisan bayi, beliau mempercepat sholatnya. Ada tangisan bayi, misalnya ada yang bawa anak kecil, bawa bayi, Nabi Muhammad mempercepat sholatnya, ya, rahmat, ya, kepada umatnya. Itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga ketika berdiri itu meletakkan kedua tangannya ketika sebelum ruku itu di bawah dada, di atas pusar. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, di bawah dada, di atas pusar. Dan jari-jari tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kiri.
Ya, walaupun ada pendapat satu jarinya di lengan kiri, ada dua jari, ada semuanya, tapi dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menggenggam seluruhnya, ya, pada pergelangan tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar. Ruku, ketika ruku mengangkat kedua tangan. Lalu i'tidal, ketika i'tidal juga mengangkat kedua tangannya, membaca sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima wadad wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Itu bacaan sempurnanya i'tidal, ya. Sami Allahu liman, minimalnya rabbana walakal hamdu, ya. Lalu sujud, ya, sujud dua kali membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Dalam hadis ketika turunnya ayat fasabbih bihamdi rabbika, ya, apa namanya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, apa, surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan fasabbih bismi rabbikal a'la, ya. Dalam hadis perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma, bacaan lengkapnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu duduk di antara dua sujud. Ketika sujud itu wajib meletakkan 7 anggota tubuhnya, ya. Dalam hadis, ya, dahi harus dalam keadaan terbuka, khusus dahi harus dalam keadaan terbuka. Kalau tertutup dahinya maka tidak sah sholatnya, ya. Dahi harus terbuka. Lalu kedua telapak tangannya, sunahnya ketika sujud tangannya jari-jarinya rapat, ya. Kalau ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan agak renggang, ruku agak renggang. Ketika sujud jarinya rapat, menghadap ke kiblat, lurus, enggak miring ke kanan, enggak miring ke kiri, lurus ke kiblat. Itu ada khasiatnya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan di dalam sunnah-sunnah sholat itu ada khasiatnya masing-masing. Walaupun kita nggak tahu khasiatnya, seperti kita minum obat nggak tahu khasiatnya, minum vitamin nggak tahu khasiatnya, tapi berkhasiat. Ya, itu sama seperti sholat. Diriwayatkan ketika sujud jarinya rapat lebih banyak mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sujudnya, kedua lututnya dan kedua jari-jari kakinya, ya. Jari-jari telapak kakinya, ya, kakinya sempurnanya kalau bisa itu seluruhnya, ya, telapak jari kaki, ya, ke tanah. Kalau nggak bisa, walaupun satu jari boleh, ya, seperti itu. Sedangkan ketika sujud menjadi imam nggak lebih dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ketika sholat sendiri dilamain sujudnya, karena semakin lama orang sujud semakin berguguran dosa-dosanya. Ketika orang sujud itu dosa-dosanya berguguran, berjatuhan. Ada orang sayang sama dosa-dosanya, ya, sujudnya buru-buru, ya, nggak mau banyak jatuhnya dosa, ya. Jadi ketika sujud dilamain, ya, itu berguguran dosa-dosanya, ya, dan memperbanyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika sujud itu paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu
fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu duduk di antara dua sujud, minimalnya rabbighfirli 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 3 kali. Ya, sempurnanya rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, lalu sujud lagi. Dan juga tahiyat yang pertama hukumnya sunnah, ya, tahiyat yang terakhir hukumnya wajib, ya, rukun sholat. Minimalnya bacaan tahiyat, jadi bacaan tahiyat itu ada minimalnya, ada sempurnanya. Minimalnya apa? At-tahiyatu lillah, ya, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimalnya. Sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyat. Ya, setelah tahiyat yaitu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan ketika tahiyat, ya, kita khusyuk salat kepada Allah, ketika tahiyat khusyuk juga kepada Nabi Muhammad. Sebab dalam tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam kepadamu wahai nabi, kepadamu, bukan kepadanya, bukan kepada beliau, tapi kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi maknanya apa? Ketika sholat kita benar-benar menghadirkan dalam hati kita, langsung kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini merupakan dalil kita selalu mengucapkan salam, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya, salam kepadamu, itu yang kita amalkan setiap sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Lalu bersalawat termasuk daripada rukun sholat. Minimalnya salawat itu dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya, ya. Sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Ada sempurnanya abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Dan juga disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid wa min al-maghrami wal mahzami. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir la ilaha illa. Ya, hafal semuanya, masya Allah, ya, luar biasa. Lalu setelah itu boleh dengan doa-doa yang lain selain imam, boleh menambah doa yang, nah, diriwayatkan doa setelah tahiyat termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salam, ya, minimalnya assalamualaikum, salam yang pertama. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan, ya, ke depan dulu, setelah kum baru menoleh assalamualaikum warahmatullahi, ya, kembali lagi ke depan assalamualaikum warahmatullahi, ya. Dan ketika menoleh seluruh sekiranya terlihat pipinya, ya, dari belakang, ya, jadi jangan nanggung-nanggung, ya, menolehnya itu. Ketika salam juga diniatkan untuk mengucapkan salam kepada semua,
ya para malaikat ke sebelah kanan mengucapkan salam kepada semua yang di sebelah kanannya, para malaikat, manusia dan jin-jin yang beriman, mengucapkan salam kepada semuanya. Ketika mengucapkan salam ke kiri, ya memberi salam kepada semua yang ada di sebelah kirinya. Diniatkan malaikat, manusia, jin yang beriman, itu kita mendapatkan pahala mengucapkan salam kepada seluruhnya, ya. Dan juga para ulama menjelaskan sunnah diniatkan untuk keluar dari sholat. Tapi ada ulama yang juga menjelaskan tidak perlu niat untuk keluar sholat, karena dengan salam sudah keluar daripada sholat. Nah, ini merupakan tentang tata cara sholat, ya, dan banyak lagi sunnah-sunnah di dalam sholat yang lain. Sedangkan di dalam sholat itu yang membatalkan sholat, ya, apa saja yang membatalkan sholat? Para ulama yang menjelaskan yang pertama adalah berbicara dengan dua huruf, ya, berbicara dengan dua huruf atau dengan satu huruf tapi yang dipahami, ya, misalnya sholat, misalnya satu huruf, ya. Tapi paham mananya, ada orang mau ambil apa di depannya, misalnya gitu, satu huruf, ya. Kan kalau udah satu huruf tapi dipahami itu membatalkan sholat. Dua huruf walaupun nggak dipahami membatalkan sholat. Walaupun apapun yang keluar dari mulutnya itu namanya berbicara dalam sholat. Dehem di dalam sholat hati-hati membatalkan sholat. Ya, kecuali para ulama menjelaskan kalau darurat, sekiranya nggak bisa baca surat yang wajib, surat Al-Fatihah, nggak bisa baca surat Al-Fatihah kecuali dengan berdehem, boleh, karena masuknya darurat. Tapi kalau nggak ada perlunya, nggak darurat, itu nggak boleh dehem sekalipun. Dehem itu membatalkan ya, batal sholatnya, dianggap berbicara. Atau menghembuskan nafas dari mulutnya sampai mengeluarkan suara, ya, atau membunyikan giginya, apapun itu membatalkan sholat, ya. Hati-hati, banyak orang yang, ya, menganggap dehem tidak membatalkan, ya, seenaknya dalam sholat dehem terus diulang-ulang, ya, batal sholatnya. Serta juga gerakan yang banyak. Apa itu gerakan yang banyak? Gerakan yang 3 kali berturut-turut itu yang membatalkan. Tapi kalau satu gerakan, 2 gerakan tidak batal sholat, atau 3 gerakan lebih tapi terputus-putus, tidak nyambung, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali para ulama menjelaskan gerakan yang berlebihan, walaupun 1 kali membatalkan sholat. Contohnya apa? Dalam sholat lompat misalnya. Ya mungkin kaget, sholat ada petir misalnya, lompat, seluruh badannya gerak, itu batal sholatnya otomatis, walaupun 1 gerakan, ya, 1 kalinya. Atau gerakan yang walaupun tidak berlebihan tapi gerakan refleks, itu membatalkan sholat walaupun 1 kali, ya, refleks. Ya, ketika sholat ada lebah misalnya, ya, refleks gitu, kalau 1 kali kan, itu batal sholatnya, ya. Jadi perlu diperhatikan. Dan juga yang membatalkan sholat adalah ketika terkena najis dalam sholat jika tidak dilempar segera, ya, dilempar bukan diambil, ya. Misalnya lagi sholat terkena kotoran cicak misalnya, itu batal sholatnya. Kalau nggak langsung dilempar itu tanpa diangkut, misalnya di ridanya kalau bisa, ya, di sorbannya kena kotoran cicak, kalau diangkat gini dibuang, batal sholatnya karena dianggap membawa najis. Tapi kalau dilempar, dilihat langsung dari bawah dilempar, ya, itu boleh dilanjutkan. Kalau bisa langsung kalau kena kerudung misalnya, ya nggak bisa, ya, batal sholatnya, ya. Dan juga terbukanya aurat ketika sholat, terbuka aurat jika tidak ditutup segera.
Kalau ditutup segera itu tidak membatalkan. Ya, lagi sholat ada angin kencang, ya, terbuka langsung ditutup segera, itu tidak membatalkan sholat. Kalau enggak segera ditutup itu baru membatalkan sholat. Ya, ini diantara perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dan juga di dalam sholat para ulama menjelaskan, ya, bahwa syarat tadi syarat sahnya sholat. Lalu yang berikutnya apa syarat diterimanya sholat? Syarat diterimanya sholat itu ada dua. Syarat diterimanya sholat ada dua. Yang pertama adalah menggunakan yang halal. Orang sholat itu dalam riwayat orang memakai pakaian satu helai benangnya dari yang haram, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Luar badan nih pakaiannya, satu helai benangnya dari yang haram, nggak diterima ibadahnya oleh Allah. Ya. Apalagi makan makanan yang haram. Ya. Dalam hadis kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging tumbuh dari yang haram, dagingnya haram. Ya. Makan makanan yang haram, maka tempatnya yang lebih pantas adalah api neraka. Naudzubillah min. Jadi yang pertama adalah menggunakan yang halal. Syarat diterimanya ibadah, syarat yang paling penting dikabulkan doanya kita adalah selalu menggunakan yang halal, memakan yang halal. Itu syarat paling penting agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang kedua adalah khusyuk, ya, di dalam sholat. Ya, bagaimana ketika khusyuk itu apa? Hatinya disesuaikan dengan gerakan dan bacaan sholat. Hatinya sesuai dengan gerakan dan bacaan sholat. Maknanya apa? Ketika kita berdiri takbiratul ihram sholat, hati kita menghadap kepada Allah. Ya. Ketika kita ruku itu pengagungan kepada Allah. Makanya dalam Islam tidak boleh mengagungkan siapapun dengan cara ruku kecuali kepada Allah Subhanahu. Kan ada itu, ya, mengagungkan dengan cara ruku itu haram dalam Islam hukumnya. Mengagungkan dengan cara ruku itu hanya boleh kepada, jadi ruku hatinya juga ikut ruku, penuh pengagungan kepada saya ini ruku mengagungkan Allah Subhanahu. Ketika sujud hatinya juga ikut sujud, ya, kita sujud, kita menyembah kepada Allah, hati kita juga ikut sujud, ya, itu namanya khusyuk. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya juga penuh makna dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya penuh rasa syukur kepada Ar-Rahmanir-Rahim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka, hatinya benar-benar meminta kepada Allah. Itu yang namanya khusyuk, disesuaikan gerakan dan bacaan sholatnya. Itu syarat diterimanya sholat kita. Namun para ulama menjelaskan bahwa khusyuk itu adalah rezeki dari Allah. Khusyuk itu adalah rezeki, nggak bisa kita memaksakan untuk khusyuk. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Yang penting adalah usaha. Masalah bisa khusyuk atau tidak itu sudah rezeki Allah. Seperti uang, ya, uang adalah rezeki. Yang penting kita berusaha mencari rezeki yang halal. Usaha, masalah dapat atau tidak dapat itu sudah rezeki, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang wajib menafkahi keluarganya. Yang penting adalah usaha. Usaha mencari rezeki yang halal, nggak dapat, dimaafkan oleh Allah. Yang penting sudah usaha. Orang yang tidak berusaha menafkahi keluarganya itu yang haram, sama seperti khusyuk. Yang penting adalah usaha. Belum bisa khusyuk dimaafkan oleh Allah, tapi nggak berusaha khusyuk itu yang, ya, diancam oleh Allah, ya, dikecam, ya. Dalam riwayat orang yang sholatnya tidak khusyuk
lebih cepat mendatangkan hukuman daripada pahala. Bukannya dapat pahala, justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya sholatnya tidak berusaha untuk khusyuk ya. Sebelumnya pernah kita kaji bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Caranya dua. Yang pertama, dengan kita ini menghadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang berhadapan dengan kita ini berdiri dalam sholat, kita berdiri di hadapan Allah ya. Makanya ketika sholat sunnahnya memandang ke tempat sujud ya. Dan yang kedua, cara untuk khusyuk adalah dengan kita meyakini bisa jadi ini adalah sholat yang terakhir ya. Itu sabda Nabi kita Nabi Muhammad, sallu salata muwaddi', sholatlah sholat perpisahan. Bisa jadi namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi sholat yang kita jalankan ini adalah sholat yang orang yang meyakini bisa jadi ini sholat terakhir, sholatnya pasti khusyuk ya. Jadi yang penting adalah berusaha untuk khusyuk, karena ibadah yang khusyuk, zikir yang khusyuk, sholat yang khusyuk itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan insyaallah yang berikutnya yang akan kita kaji, bacaan-bacaan apa saja yang dianjurkan setelah sholat. Apa saja bacaan-bacaan setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentang apa saja sholat-sholat sunnah yang sunnah dijalankan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kuat karena sakit ya masuk ke dalam darurat ya. Kalau seandainya menyakitkan ya, masuknya ke dalam darurat ya. Kalau nggak ada perlunya ya, itu baru yang membatalkan sholat ya. Iya, ada lagi? Oh, Bapak dulu ya. Waalaikumsalam. Sholat zuhur 2 rakaat salam, makmumnya juga ikut salam ya. Kalau makmumnya tahu itu rakaatnya kurang, nggak boleh ikut salam ya. Makmumnya harus duduk tahiyat. Masbuk ya. Oh masbuk ya. Ya kalau sholat masbuk ya, masuk imam sudah ke rakaat yang ketiga berarti. Ya, lalu ketika sempurna imam 4 rakaat, makmumnya baru 2 rakaat. Salam, makmumnya juga ikut salam. Oh, nggak khusyuk berarti. Ya, tapi wajar manusia lupa. Ya, bagaimana? Kalau seandainya waktunya tidak terlalu lama, ingat, langsung berdiri, langsung melanjutkan
sholatnya. Salamnya itu istilahnya tidak dianggap keluar dari sholat, masih dianggap sholat. Jadi langsung kalau ingat langsung ya langsung berdiri ya, kecuali kalau sudah terlalu lama ya, udah salam, udah ikut dzikiran ya, subhanallah 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 ya, doa ya, itu kalau sudah terlalu lama itu harus diulang sholatnya, batal sholatnya, harus diulang ya. Tapi kalau langsung ingat ya, itu langsung berdiri. Pernah terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sholat kurang salam sampai menghadap ke makmum. Nabi Muhammad lupanya tidak seperti kita. Nabi Muhammad, para ulama menjelaskan lupanya karena istilahnya tenggelam di dalam kehusuan, tenggelam di dalam berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita kan lupanya ya mikirin ya, mau masak apa misalnya ya, mikirin utang ya, dagang dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW lupa menghadap ke makmum, lalu ada salah satu makmum yang bertanya ya, apakah engkau sengaja mengurang sholat atau engkau lupa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad tanya ke sahabat yang lain, apakah benar ini Dzul Yadain? Sahabat ini julukannya Dzul Yadain. Apakah benar ini Dzul Yadain? Semua sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Maknanya sholatnya kurang. Langsung Nabi Muhammad berdiri, sahabat juga ikut berdiri, melanjutkan sholatnya. Dari sini diambil dalil berbicara. Tadi disebut nggak berbicara? Ya udah ya. Berbicara kalau sedikit nggak sengaja tidak membatalkan sholat. Berbicara nggak sengaja tapi sedikit tidak membatalkan. Ya, berapa kata? Tidak lebih dari 4 kata. Nah, sebab tadi dalilnya Nabi Muhammad sempat bertanya. Sahabat ini yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Sallallahu, apakah engkau ya anakasta amnasita ya Rasulullah, dalam bahasa Arabnya. Anakasta amnasita ya Rasulullah, 4 kata. Ya. Ketika Nabi Muhammad berdiri, sahabat yang berbicara jadi tadi juga ikut berdiri, tidak disuruh ulang oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi para ulama mengambil dalil kalau berbicara nggak sengaja, nggak lebih dari 4 kata tidak membatalkan sholat. Ya, misalnya ketika sholat, ya apa kabar misalnya, lagi sholat lupa nih ada lewat, kemana kamu misalnya, kemana kamu, oh baru 3, nggak sengaja, tidak membatalkan sholat ya. Atau coba ambilkan ya, apapun ya, yang penting nggak lebih dari 4. Tapi kalau sudah 4 kata lebih, walaupun nggak sengaja, batal sholatnya. Mau kemana? Jangan lupa nanti oleh-olehnya ya, kirim salam sama ngobrol dalam sholat. Ya, kalau lebih dari 4 kata, tetap batal sholatnya ya. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Nah? Waalaikumsalam. Dalam sholat, ketika sholat, bersin. Oh. Oh ya. Iya. Ya. Ya, perjalanan di hari Jumat ya. Kalau seandainya keluar kotanya sebelum subuh, keluar kotanya sebelum masuknya waktu, misalnya hari Kamisnya udah keluar kota ya, atau hari Rabunya atau malam Jumatnya, yang penting sebelum subuh pada hari Jumat itu termasuk uzur, boleh meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau keluar kotanya setelah subuh hari Jumat, itu sudah dianggap wajib untuk sholat Jumat. Jadi tetap harus sholat
Jumat. Kalau keluar kotanya hari Jumat setelah, karena sudah masuk waktu Jumat, wajib untuk sholat Jumat. Jadi harus sholat Jumat ya, di perjalanan boleh ya. Kalau tidak sholat Jumat maka hukumnya haram ya. Dan yang kedua, bersin ngucapin nggak sengaja alhamdulillah. Jangankan alhamdulillah, tadi berbicara aja nggak sengaja kan nggak membatalkan sholat ya, nggak lebih dari 4 kata ya. Ya, tadi berbicara tidak lebih dari 4 kata, nggak sengaja tidak membatalkan sholat ya kan. Apalagi nggak sengajanya ngucapin alhamdulillah, nggak masalah ya. Ada lagi? Ada, Ibu mana? Ini yang masalah bersih sedikit ya. Kemudian yang kedua, udah jelas habis membatalkan sholat kita itu kadang-kadang kita biasa terbuka kaki itu. Jadi kita nggak tahu. Jadi kaki kita keluar dari mukena. Jadi tapi kita nggak tahu. Salah baru kelihatan bahwa ini apa keluar gitu. Jadi apakah itu membatalkan? Terus yang kedua tentang doa habis. Doa dalam sholat itu oleh kita dalam bahasa Indonesia gitu. Kan tadi banyak doa atau sujud gitu. Makasih lagi. Ya, ketika sholat itu nggak tahu ternyata kakinya kelihatan, tetap membatalkan sholat. Walaupun nggak sengaja, walaupun nggak tahu, tetap membatalkan sholat karena kelalaian, tidak memperhatikan pakaiannya. Wanita ketika sholat dipanjangkan kainnya sampai 1 jengkal di bawah kaki. Nah, kalau seandainya mau lebih aman lagi pakai kaos kaki ya, jadi harus diperhatikan. Nggak sengaja kelihatan tetap batal karena kelalaian. Ya, jadi dipanjangkan, jangan lagi nikah aja pakaian nikahnya bermeter-meter kan. Ya, sholat harusnya demikian ya. Ya, agar lebih menjaga sholatnya ya. Jadi walaupun nggak sengaja, walaupun nggak tahu, sama seperti kena najis. Orang setelah sholat ternyata dalam kantongnya ada bangkai nyamuk misalnya, batal sholatnya ya. Setelah sholat baru ketahuan ada lubang di pakaiannya, tetap batal sholatnya ya. Sedangkan yang kedua masalah membaca doa dengan bahasa selain Arab. Kalau para ulama menjelaskan kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan selain Arab. Kalau bisa dengan bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab ya. Boleh kalau nggak bisa selain bahasa Arab ya. Ada lagi? Ya, Ibu. Enggak. Ibu ya. Ada lagi. Ini bentar dulu. Assalamualaikum. Ya. Ini saya mau bertanya, aku kan kaki saya sakit. Terus kalau pas mau juga berdiri, terus udah gitu kecilan itu karena kena. Jadi beberapa kali kan yang ngurusnya itu membatalkan sholatnya. Ya tergantung ya, gerakannya banyak apa dikit ya. Gitu. Ya berusaha ya. Gitu. Gitu. Kalau banyak gerakannya batal sholatnya ya. Enggak. Ya. Tetap harus melanjutkan surat Al-Fatihahnya sampai beres. Walaupun udah ruku, batas maksimalnya sampai sesudahnya. Jadi belum beres makmum surat Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, itu boleh tertinggal. Kalau belum membaca surat Al-Fatihah itu tidak lebih dari 1 rakaat. Kalau imam sudah mau bangun ke rakaat yang selanjutnya belum beres juga, itu harus mengikuti imam
nanti nambah 1 rakaat. Ya, jadi boleh tertinggal rukuknya, i'tidalnya, sujudnya untuk membereskan surat Al-Fatihah. Makanya sunnahnya sebenarnya imam setelah membaca Al-Fatihah diam selama bacaan Al-Fatihah. Sunnahnya seperti itu. Setelah waladhdallin amin, imam diam membaca dzikir yang lain selama surat memberi kesempatan makmumnya membaca surat, baru membaca surat. Ya, setelah waladhdallin amin langsung suratnya pendek lagi. Inna a'tainakal kautsar. Wah, ini mikirin diri sendiri. Ya. Jadi harus mikirin juga kepada makmumnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Doa untuk Bapak Mama pengurus Masjid Al-Mustarif yang akan berangkat umroh, semoga amalannya diterima oleh Allah, selamatkan perjalanannya oleh Allah ya, semoga dikabulkan hajat-hajatnya, dan juga yang belum berangkat umroh haji semoga bisa berangkat umroh dan haji, amin ya rabbal alamin. Sedangkan yang sakit Anissa Yulistiawati dan juga Bapak Joko semoga diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Di antara kita, keluarga kita yang ada dalam keadaan sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah ya, sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah. Allahumma shfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah al-qabul ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.